Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi ke Melovers Cookies Channel. Dan kali ini dalam video ini kita akan membahas sub materi dari peluang, yaitu kaidah pencacahan, dimana sebelum kita masuk ke materi peluang, kita harus terlebih dahulu memahami konsep-konsep yang berlaku dalam kaidah pencacahan. Baik, langsung saja kita akan membuka apa saja konsep-konsep dari kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dalam kaidah pencacahan, ada sub-sub materi yang harus kita pelajari, di antaranya kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Sekarang kita akan memulai dengan membahas terlebih dahulu apa itu konsep aturan kaidah penjumlahan. Yang pertama kita akan bahas adalah kaidah penjumlahan. Jika terdapat N peristiwa yang saling lepas, misal K1 adalah banyak cara pada peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa kedua, dan K3 banyak cara pada peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai Kn banyak cara pada peristiwa Kn. Sehingga sesuai dengan kaidah penjumlahan dapat kita hitung K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya hingga ditambah Kn. Kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal kaidah penjumlahan yaitu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanyalah salah satu saja atau bisa dibilang pilihan dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Jadi di sini tulisan yang saya tulis dengan huruf besar semua tidak sekaligus terjadi, artinya jelas itu merupakan sebuah pilihan. Dan bisa juga kita mengandalkan memastikan di dalam soal tersebut tertera kata atau. Sebagai contoh untuk konsep kaidah penjumlahan, keluarga Wati memiliki 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Wati ingin berpergian, tentukan banyak pilihan Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Nah, mengapa soal tersebut merupakan soal yang perlu dikerjakan menggunakan kaidah penjumlahan? Karena keluarga Wati, di mana Wati ingin pergi, dia tidak dapat menggunakan 2 motornya sekaligus atau menggunakan motor dan mobil sekaligus atau menggunakan mobil sekaligus, sehingga Wati harus memilih apakah dia mau menggunakan sepeda atau sepeda motor atau mobil, dan itu pun tidak bisa menggunakan 3 sepeda sekaligus. Maka dapat kita ketahui cara untuk menentukan banyak pilihan Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya adalah dengan menjumlahkan kejadian pertama K1 yaitu 3 jenis sepeda berbeda, K2 2 jenis sepeda motor, K3 2 mobil yang berbeda. Maka hasilnya diperoleh Wati memiliki 7 pilihan kendaraan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sub materi kaidah perkalian. Kita mengenal terlebih dahulu apa itu kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian itu sendiri merupakan suatu kejadian yang berlangsung selama K kali dan masing-masing kejadian dilambangkan sebagai N1, N2, N3, N4, dan seterusnya hingga NK.
Sehingga berlaku persamaan banyak cara keseluruhan berdasarkan kaidah perkalian adalah N1 dikali N2 dikali N3 dikali seterusnya hingga dikali dengan NK. Kata kunci yang berlaku pada kaidah perkalian yaitu aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Jadi di sini ada huruf kapital sekaligus terjadi. Jelas terdapat perbedaan dengan kaidah penjumlahan, di mana kaidah penjumlahan tidak dapat terjadi sekaligus. Nah, dan biasanya soal yang mengacu kepada kaidah perkalian akan memasukkan kata penghubung dan, meskipun tidak semua soal demikian. Lalu bagaimana dengan aplikasinya pada contoh soal? Baik, langsung saja berikut ada contoh soal yang mengacu pada kaidah perkalian. Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memilih 2 buah celana warna hitam dan putih yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana? Ya, kita ngomong berapa pasang baju dan celana ya. Artinya kita harus menggunakan keduanya karena berpasangan antara baju dan celana. Saya lanjutkan. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda. Nah, mengapa soal tersebut mengacu kepada kaidah perkalian? Kembali kepada kata kunci dari konsep kaidah perkalian, bahwa beberapa kejadian bisa terjadi sekaligus. Nah, di sini yang dimaksud terjadi sekaligus adalah karena di soal diminta menentukan berapa pasang baju celana yang dapat dipakai, maka setiap pasangan harus memuat baju dan celana sekaligus atau kedua-duanya baju dan celana harus digunakan atau dipasangkan. Sehingga itulah yang menyebabkan kita harus menggunakan konsep kaidah perkalian untuk mengerjakan soal tersebut. Jadi bagaimana cara menjawab soal tersebut? Yang pertama kita tentukan K1-nya adalah pilihan baju. Pilihan baju ada 3, kemudian pilihan celana ada 2. Maka dapat dituliskan K1-nya 3, K2-nya 2. Karena kita sudah jelas memahami soal ini mengandung maksud kaidah perkalian, maka kita menggunakan konsep hitung kaidah perkalian. K1 dikali K2 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya ada 6 pasang baju dan celana yang berbeda. Dapat mencacah atau membilang hasil pasangan ini meskipun tanpa langsung menggunakan konsep kaidah perkalian. Misal 3 pilihan baju kita beri simbol B1, B2, dan B3. Untuk celana kita kasih simbol C1 dan C2. Maka Budi dapat memasangkan baju pertama atau B1 dengan C1, baju pertama dengan celana kedua atau C2 berarti B1C2, selanjutnya B2C1, B2C2, B3C1, B3C2. Sehingga kalau kita hitung ada berapa pasang B dan C ini? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata baik hasil hitungan yang langsung menggunakan konsep kaidah perkalian dengan kita mencacah satu persatu pasangannya, hasilnya pun sama, tidak terdapat perbedaan. Berikut ada contoh soal lagi aplikasi dari kaidah penjumlahan.
Dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur sesuai pada gambar. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Nah, ini mengapa masuk ke dalam konsep kaidah penjumlahan? Karena jika ada seseorang yang berangkat dari kota A menuju kota D, di mana terdapat dua pilihan rute, yaitu bisa melalui B atau melalui C, maka sini sudah jelas kita menggunakan kaidah penjumlahan. Mengapa? Karena orang tersebut tidak dapat sekaligus melewati kota B dan kota C, sehingga terjadi pilihan antara melewati kota B dengan melewati kota C. Itu ciri yang pertama bisa kita lihat dari soal ini. Ciri lainnya yaitu jika orang tersebut ingin melewati kota B menuju kota D, maka untuk menuju kota B, ya, si orang tersebut punya 4 jalan, 4 rute jalan dari A ke B. Maka orang tersebut pun tidak dapat melewati 4 jalan tersebut sekaligus. Nah, orang tersebut harus memilih. Jika kita beri nama A1, A2, A3, A4, maka orang tersebut hanya bisa memilih mau melewati A1 atau A2 atau A3 atau A4. Di sini juga mengandung konsep kaidah penjumlahan. Nah, kemudian dari B ke D, begitu juga B ke D, maka jika saya beri nama B1, B2, B3, maka orang tersebut harus memilih dari 3 pilihan jalan B1, B2, dan B3. Maka kalau kita cacah, hasilnya adalah A1 bisa lewat B1, A1 B2, A1 B3. Dan jika memilih A2 bisa A2 B1, A2 B2, A2 B3. Nah, begitu juga dengan A3, A4. Masing-masing punya 3 pilihan. Jadi total berapa pilihan dari A ke D jika melalui B? Total ada 12 pilihan. Nah, begitu juga melewati C. Bisa A1, C1, A1 C2, A1 C3, A2 C1, A2 C2, A2 C3, A3 C1, A3 C2, A3 C3. Total ada 9 pilihan. Karena tadi di awal kita sudah mendeteksi antara rute lewat B dengan lewat C itu merupakan pilihan, maka dari A ke D yang melewati B ada 12 pilihan, dari A ke D melewati C ada 9 pilihan, kita jumlahkan sesuai dengan kaidah penjumlahan. 12 ditambah 9 hasilnya 21 pilihan jalur yang bisa dilalui dari kota A ke kota D. Kita bisa menerapkan kaidah perkalian untuk memudahkan mengerjakan soal ini, yaitu dari kota A ke kota D melalui B. Ada 4 jalur dari A ke B, ada 3 jalur dari B ke D. Maka A ke B dengan B ke D bisa kita kalikan dengan konsep kaidah perkalian. Kenapa? Karena dari A ke B tidak akan mungkin kita tidak memilih jalur berikutnya untuk menuju ke D. Maka sudah satu paket atau sekaligus. Misal, seorang tersebut memilih jalur A1, maka dia harus memilih jalur B ke D, entah B1, entah B2, entah B3. Yang pasti dia harus melanjutkan perjalanannya agar bisa mencapai kota D. Nah, di sini terdeteksi adanya kaidah perkalian. Maka 4 pilihan dari A ke B kita kalikan dengan banyaknya pilihan jalur dari B ke D. Jadi 4 dikali 3, hasilnya 12 pilihan. Nah, jika kita melewati jalur C dari A ke D, maka kita pun harus menggunakan kaidah perkalian. Mengapa? Karena
Kalau kita tidak menggunakan kaidah perkalian, artinya kita hanya sampai di titik C saja. Jadi A ke C ada 3 pilihan, C ke D ada 3 pilihan. 3 dikali 3 hasilnya 9 pilihan. Maka ketika kita jumlah dengan kaidah penjumlahan antara jalur rute B dengan rute C, hasilnya 21 pilihan. Jadi kita tidak perlu mencacah seperti tadi, A1B1, A1B2, A1B3 dan seterusnya. Kita bisa menggabungkan kaidah penjumlahan dengan kaidah perkalian. Baiklah, sekian video pembelajaran kali ini. Kita baru membahas kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Ditunggu video selanjutnya untuk membahas notasi faktorial yang akan dilanjutkan permutasi dan kombinasi. Salam semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.